Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuna, SPD CGP Angkatan 10, SMP Negeri 9 Lambu, Kabupaten Bima. Koneksi antar materi, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Maksudnya apa ya? Pembelajaran berdiferensiasi. Ingat, setiap anak unik, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, dan kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda-beda kan? Nah, disinilah usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Caranya, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar, melakukan manajemen kelas, melakukan penilaian. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, kemampuan awal yang harus dimiliki oleh murid untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar murid agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua, minat murid. Nah, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajarannya. Nah, yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid itu yang pertama di lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, yang keempat kecerdasan majemuk setiap anak. Kebutuhan belajar murid, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Nah, dalam diferensiasi ini, guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Nah, materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, diferensiasi konten. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang ketiga, diferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu bagaimana murid akan memaknai materi yang dipelajari, baik secara mandiri atau kelompok, dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Yang terakhir, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid.
reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, modul 1.4 dan 2.1, keterkaitannya dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.